Udah sampai lesson ke-12. Oh, udah belajar. Waktu sama Kak Fakri 11. Sekarang yang ke-12. Oh, oke. Sudah belajar PyQTT? Udah, PyKit 5. PyQTT ya, PyQt 5. Udah ya? Oke, Ya, pakai VS Code berarti ya? pakai apa? Pakai VS Code, Visual Studio Code. Oh ya, biasa. Sorry. Oke. Oke. Terus satu lagi nih. Biasanya kalau dengan Kak Fahri, 1 jam atau 1,5 jam ya? Karena saya baru Itu mengajar kelas jam. privat. Oh, oke. Nah, kalau kelas grup, 1,5 jam. Oke, oke, oke. Takutnya kebablas nih saya. Oke, ya. Salam kenal, Dita. Oke, jadi Ya, sampai oke. By the way, Dita ini sudah SMA, kuliah atau gimana nih Dita? Sambil Kak kelas Fendi. 1 kelas 1 SMA. Oh, kelas 1 SMA di Jakarta. Enggak, di Bali, Kak. Oh, di Bali. Jauh juga ya. Oh, berarti sekarang jam 9 di sana ya? Mm-mm. Oke, oke. Oke, ya bisa disiapkan VS Code-nya sama apanya nih? Catatannya kalau mau nyatet gitu ya. Ya, Nah, jadi hari ini kita akan belajar yang namanya Smart Notes. Ya, maksudnya tema hari ini kita akan buat ini nih, Smart Notes. Oke, sebelum masuk ke dalam Smart Notes, kita nanti pakai PyQTT. Nah, coba nih, yang Dita ketahui tentang PyQTT itu apa, Dita? PyKit 5 kemarin Hmm? itu buat pilihan objektif. Ada radio button, radio group. Buat Oke, gini aplikasi jendela. benar ya. Jadi PyQTT itu adalah library-nya Python ya, yang bisa kita pakai untuk ngebuat sebuah tampilan ya, atau kalau bahasa kerennya user interface gitu ya. Nah, kali ini kita akan pakai PyQTT-nya untuk ngebuat Smart Notes nih. Ya, notes yang pintar. Ya. Nah, kalau kita bicara notes, ya, apalagi Smart Notes, kira-kira bayangan kamu seperti apa? Catatan. Ya, ya, catatan. Contohnya, Mm-mm. mungkin ada punya bayangan nih contohnya seperti apa? Ya. Hmm, Gimana ya? Ya, Catatan multifungsi lah. catatan Bisa multifungsi. ngapus, bisa buat Nah, banyak folder atau apa, file. nah, kalau misalnya kamu lihat di HP-nya kamu, biasanya sudah ada ya catatan pintar itu ya. Mm-mm. Ya. Kita akan buat ini. Tapi kamu kepikiran nggak cara nyimpannya itu kayak apa tuh? Kalau sebelumnya Belum. kan belum 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 sampai menyimpan ya, menyimpan data belum. Mm-mm. Nah, hari Belum. ini karena kita akan belajar Smart Notes, ya kita akan belajar juga cara nyimpannya bagaimana. Share screen saya benar nggak nih? Oh, benar ya. Oke. Hmm, slideshow aja. Nah, ini ya. Oke, ini nggak penting. Bagaimana cara? Ah? Nah, ini. Nah, eh, biasanya kalau kita buat catatan ya, apalagi catatan yang di HP kita, itu kan kita bisa tambahkan judul. Judulnya bentuknya beda nih dengan tulisannya. Benar nggak? Ya. Biasanya judulnya dibuat lebih tebal gitu ya. Terus bisa ditambahkan tag. Tahu tag? Ya tahu. Biasanya kalau di mana ini? Kalau di catatan itu ada kayak apa ya? Label-labelnya gitu ya. Bisa dikelompokkan. Nah, ini kan ada banyak elemen gitu ya dan bentuknya beda-beda. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Tuh, catatan 1, nah ada tagnya tuh, catatan 2. Nah, kalau secara konsep, cara penyimpanannya ini kayak gini, Dita. Jadi sama dia nanti akan dikelompokkan by catatan. Nah, pengelompokan ini tapi bukan sembarang pengelompokan karena ada caranya gitu ya. Caranya pakai yang namanya ini, JSON. Nah, pernah dengar JSON? Nama Bisa. orang ya.
Ya, Bukan, JSON yang di sini ya bacanya JSON ya, padahal gak ada A-nya ya. JSON yang di sini itu adalah konsep untuk menyimpan data dalam bentuk teks. Jadi sebuah konsep nih, sebuah cara, ada kepanjangannya gitu ya. Ntar, Kak Fendi juga gak hafal nih kepanjangannya. JavaScript Object Notation kalau nggak salah. Coba Dita bisa searching juga kalau mau. Kepanjangan JSON, JavaScript Object Notation. Dita tahu JavaScript? tahu, tapi nggak pernah pakai. Nah, nah, Ada pernah kepikiran nggak? ekstranya soalnya. Oh, pernah. Oh, di sekolahnya Tap- Dita pakai ekstra coding ya? Ada ekstra coding. Ya, tapi masih CSS, C++. Oh, CSS apa C++? Beda, C++, guys. CSS Oh, sudah lewat. oh, oke. Nah, pernah kepikiran nggak? Kok JavaScript tapi dipakai di Python? Hmm, minjem coding ya. Terlalu kode bahasanya, bahasa. Kode bahasanya. Nggak tahu, nggak tahu. Bukan. Karena memang JSON ini pertama kalinya dipakai untuk JavaScript gitu ya. Tapi karena struktur atau cara nyimpannya itu mudah dan ringan gitu ya, itu dipakai di banyak program. Yang dipakai itu bukan JavaScript-nya, tapi formatnya, cara penulisannya gitu. Nah, ini ya. Nah, hari ini Anda akan mempelajari cara kerja file JSON gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa fungsi Python ya yang nanti juga kita akan pakai untuk membaca. Nah, tadi kan kita sudah bisa nyimpan, maksudnya sudah kita nanti tahu formatnya nyimpannya seperti apa. Nanti cara bacanya juga ada seperti ini. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi bisa dibuka apanya nih? VSC-nya. Ya, Kita mulai coding. Biasanya kalau dengan Kak Fahri ini ya, Dita yang share screen ya, nggak. Apa akhirnya yang saya nanti kita ikutin gininya. codingnya. Nah, codingnya. Oke, kalau gitu Kak Fendi yang share screen. Hmm. Share screen. Ntar Kak Fendi nyalakan dulu algo Python-nya. Mana? Nggak buka. Nah, buka. Mungkin sebagai guru. Sekarang pelajaran ke-12. Nah, ini kan. Wait. Wah, sudah ada nih punya Kak Fendi. Kok sudah ada? Gitu ya. Oke, kita hapus dulu aja. Di awal, di awal. Nah, kalau sudah ada kan nggak seru nih, udah ke spoiler gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus buat dulu nih bentuk dari apanya nih, notes-nya dulu. Langkah pertama kita akan ngebuat ini ya, apa? Pakai PyQt dulu. Ya, ya, Berarti kita akan import dulu from PyQt 5. Kita import. Apa aja yang kita import? Ini. Nah, kelihatan nggak punyanya Kak Feni? Nggak kelihatan ya? Nih. Nah,
Nanti Kak Fendi akan pakai ini ya, widget, ada tombol, ada label, ada daftar gitu ya, daftar widget, ada line edit, ada text edit, ada input gitu ya, ada box, ya, ada layout ya, layout, ada form juga, form layout. Ini yang Kak Fendi pakai semua nanti. Diimport dulu aja. Ini Kak Fendi kasih widget aja. Ada. Oke. Ini aman. Dadah. Kak Fendi buat apa ini namanya? Nih, buat variabel Q application. Nah, nanti di Q Ya, application ini juga kita akan pakai ya untuk menyimpan JSON-nya nanti. Bukan, untuk aplikasinya, sorry. Oh, JSON-nya. Harusnya kalau sekarang di run sudah muncul. Oke, aman? Oke, kalau sudah kita buat interface-nya atau tampilannya. Application interface. Di interface-nya Kak Fendi pakai widget ya, sama ini. Nih, widget. Q widget sama set window title. Kita harus kasih judul ya. Nah, terus Kak Fendi buat ukurannya itu cuma di 900 kali 600. Di mana 900 itu lebarnya, 600 itu tinggi. Oke, man? aman-aman. Oke. Oh ya, tanya lagi. Biasanya kalau dengan Kak Fahri di copy paste di chat atau diketik satu-satu nih? Biar Kak Fendi juga ngikutin. Diketik. Diketik satu-satu gitu. Iya. Oh, oke. Nah ya. Nah, ini kan sudah nih. Mm. Tapi kali ini aplikasinya agak panjang gitu ya. Karena cukup banyak nih yang harus kita munculkan. Oke. Wah, udah ada autocorrectnya punya kalian. Nah, ini. Eh, Nah, di sini Kak Fendi akan ngebuat sebuah tampilan untuk memilih daftar yang sudah kita buat. Pakai keylist widget. Nah, terus Kak Fendi kasih label ya, list of notes gitu ya. Terus button note grid. Kak Fendi buat tombol untuk ngebuat note. Sama satu lagi delete note. Untuk ngehapus note-nya. Seperti ini.
Di paling bawah Kak Feni buat notes win dot show pp biar nanti dia jalan. Oke, coba jalankan sudah muncul kotak. Oke, nih Kak Feni buatnya seperti ini dulu nih. Sampai delete ya. Jadi Kak Feni buat tombol delete. Oke, aman? Nah, terus kalau Hmm. hmm, masih dibuat atau sudah aman? Udah, Oke. ngecek ngecek. Terus kalau kita mau buat tombol save gimana? Kira-kira? Buat tombol apa? Tombol save. Save, Yes. save. Tahu. Ayo, gimana caranya? Kalau mau buat tombol save. Ini kan Kak Fendi buat tombol create, tombol delete. Kalau buat tombol save gimana cara? Button not save. Hmm, Push button button, push button save. not save. Key push Sudah, button save. Not. sudah ada ininya, autocorrectnya. Oke, waduh. Ya, AI-nya menjadi-jadi. Tapi Dita paham ya, yang di sebelah kiri ini apa? Ya, itu namanya. Ya, namanya. Nama, Tapi ini apa? ya, Ini apa? Ini apa? Kalau ini kan, ini ya dari, tombol catatan benar, untuk ini kan, membuat note-nya. itu kan hasilnya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari kode ya, ini kan dari ini PyQt 5 ya, Mm-mm. untuk Ya, ngebuat untuk tombol. buat Nah, tombol. sebelah Ya, kiri ini apa? Kalau dilihat dari kode, sebuah apa ini? sebuah Sebuah, eh, nama untuk tombolnya. nah ya nama, ya benar. Tapi eh, bukan sebuah nama sih, sebuah variabel. Variabel. Ya. Nih, jadi kalau di Python kita bisa nyimpan semua jenis bentuk ya, bentuk data atau objek itu di dalam variabel. Itu variabel ya. Kita paham kan konsepnya variabel atau bingung? Paham, paham. Oke, ayo apa itu variabel? Hehe. Jadi kayak bilang tempat untuk nyimpen Benar, variabel data. itu tempat untuk nyimpan data ya. Mm-mm. Oke, oke, lanjut lanjut. Ini sudah ya. Oke, setelah itu kita masukkan eh, field ya. Perlu buat tag gak ya? Hmm, ya udah deh. Sebenarnya kita juga bisa buat untuk tag ya. Jadi ini field tag muncul lagi nggak? Nah, ya ini. Jadi ada 4 lagi nih. Ada. Ini agak panjang nih. Pengen di copy di chat aja. Ini untuk tag ya, untuk label-label yang kita bisa tambah. Which ini pengen dimatikan dulu. Notes. Kebanyakan kebanyakan AI ini. Nah, Hai. iya. Kalau Dita suka pakai chat GPT gitu ya, sebenarnya chat GPT bisa juga loh disambungkan ke VS Code. Makanya dari tadi kalau Dita perhatikan gitu ya, punya Kak Fendi muncul terus gitu. Udah dibuatin sama chat GPT-nya. Ah, Nih, kita sudah punya ya field tag. Lalu ada button add to note. Nah, ini buat untuk hapus ya, hapus ininya apa? Tagnya. Ini untuk tambahkan widgetnya. line edit Eh, itu untuk apa, Kak? Baru soalnya. Key line mana? edit. Qline Key, edit. key Ya, line edit. untuk garis nih. Apa itu Ya garis kayak itu. eh
Gimana ya jelasinnya? Kak Fendi Nanti dah kalau jadi menjelaskan. bisa Nih, kelihatan kan di ya, interface. di tampilannya ya. Mm-mm. Udah? Udah dah. Hmm. Fill and edit itu bukan garis, maksudnya garis ini di dalam artian ini loh, satu baris. Satu baris. Oh, Jadi mm-mm. kan kalau mau diinputkan, Banyak data satu baris. yes, fill and edit. Oke, aman. Aman-aman. Oke. Nah, kalau aman, kita lanjut lagi buat layoutnya. Nah, untuk layoutnya sendiri, biasanya kalau dengan Kak Fahri, gimana? Kak Fahri yang buatin dulu atau kamu yang buat? Semuanya Kak Fakri yang buatin. Terus di copy paste gitu. Ya, terus bahas ulang. Oke, sebenarnya, oke oke. Kalau gitu kita akan buat layoutnya ya. Kali Ya, ini kita akan buat ini box layout. Tahu box layout? layout. Box layout. Jadi nanti dia bentuknya kotak-kotak gitu ya. Jadi ada kotak-kotaknya sendiri. Kalau form layout itu nanti bentuknya kayak formulir, bisa ke bawah. Ya. Kita juga pakai box layout dan juga pakai eh, form layout. Apa yang dikasih di chat aja deh. Nah ini codingannya Kak Bimbing tadi. Nih layoutnya. Ada jadi. Karena yang kita penting belajar di sini sebenarnya bukan bukan ininya ya, bukan cuman PyQt-nya aja, tapi nanti juga akan belajar cara nyimpen pakai JSON-nya. Nah ini kan belum ada JSON-nya nih. Nah Wow, banyak. nih pakai box layout nih. Ya nih, each box layout. Ya. Ini Ini bisa di copy paste dulu. Oke, aman. aman-aman. Oke. Nah, kalau aman kita lanjut lagi. Hmm, bagian ini ya. Ini sudah nih layout-layoutnya ya. Ada box layout ya. Ada QV sama QH. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak bedanya QH dengan QV itu apa? Itu buat ini untuk horizontal nih vertikal buat garis tata letak tombol Oke, radio button. nanti sudah Seperti aman ya. itu. Mm, Oke, kalau QH itu horizontal, kalau QV vertikal. vertikal. Jadi kotak-kotaknya sudah dibuat. Oke, kalau sudah kita tambahkan lagi yang namanya ini layout notes. Ini copy paste aja nih, soalnya agak banyak. Sini, nih kamu. Sekarang coba kamu jalankan. Nah, jadi itu smart notes kita. Muncul smart notes-nya? Kalau kayaknya ada error deh.
Ada yang error. Coba share screen. Em, oke, tak share screen. Oke, coba lihat lagi. Coba di play. Baris 23 tuh. Dua, tiga. Itu Hmm. nggak di enter sama kamu. Nah, Oh, oke, ntar. Iya, oke, oke. oke. Muncul? Empat. Ada yang error lagi? Coba kita lihat. Key application. Kebalik nih. Jalan kebalik nih. Aduh. Nah, ada yang error. Notes. Line berapa itu? Line 8. Lupa, Window. sorry. Win.resize. Enggak. Dotnya kurang. Dot. R-nya kecil. S-nya R besar. kecil. Oh, enggak sih. S-nya kecil, sorry. Kecil. Coba lagi. Oh, dadah. Aman. Muncul ya? Mm-mm. Oke. Dah, Bim salah bim munculnya ada kayak gini. Tada. selamat. Ini udah bisa kita tulis. Nah, ini nanti daftar notes kita itu muncul di sebelah sini. Lalu kita akan pakai notes ini ketika ditekan gitu ya. Nanti dia muncul di sini gitu ya. Nah, terus kita bisa tambahkan tag. Tag itu ya label-labelnya tadi ya. Oke. Nah, ini kan tampilannya sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan ngebuat untuk nyimpennya. Nah, seperti yang tadi Kak Fendi bilang ya, kita akan nyimpen dalam bentuk yang namanya JSON, JavaScript Notation Object. Ya, ini barusan kita buat ini. Tada. Nah, kita akan ngebuat yang namanya JSON. Nah, JSON. Nah, bentuknya kayak gini. Kira-kira kalau kamu ngelihat seperti ini, bayangan kamu apa? Bayangan. Hah? Bayangan gimana? Maksudnya kalau misalnya kamu melihat seperti ini, kira-kira kayak bentuk apa ini? Kayak bentuk list. Bentuk list? Ya, Oh, kamu udah tagnya. belajar yakin list itu yakin list kalau di Python. Enggak, maksudnya tuh kayak catatan-catatan list. Oh, kalau Kak Fendi ngelihat ini kebayang kayak ini loh, kayak matematika domain itu loh. Domain. Oh, Kan tentang kan pakai relasi. kurung kerawal juga ya. Ya, Nah, tapi kalau di Python itu ada yang mirip kayak gini, namanya dictionary. Pernah belajar dictionary sebelumnya? pernah. Tapi ingat gak ya? Nah, aduh. Ya, jadi Dictionary. ini sama kayak dictionary sebenarnya. Maksudnya mirip lah. Ya, Mm-mm. bisa kita sebut sama lah ya. Ya, dictionary sebenarnya itu mencontoh format JSON gitu. Kalau kamu lihat di sini ada yang namanya tulisan. Terus ada titik dua di sini. Ya, Nah, tulisan di sini itu oke. kita sebut dengan key, Ki- key atau kunci. Jadi Kuncinya. kalau variabel itu kan cuma bisa nyimpan satu data. Hmm. Nah, JSON ini itu sebenarnya variabel tapi yang bisa nyimpan banyak data. Nah, terus gimana nih cara bedain untuk satu data yang lain dengan data yang satunya gitu ya? Maksudnya satu data A dengan data B di dalam JSON ini gimana? Nah, pembedanya atau penandanya itu pakai ini atau disebut key gitu. Ibaratnya kalau Oke. kamu pernah ke mall, Mana? pernah ke mall. Ya, pernah. Nah, biasanya kalau ke mall, kalau kamu bawa barang dari luar belanjaan gitu ya, masuk ke supermarketnya mall itu kan ada penitipan barang, benar nggak?
Mm-mm. Nah, sama. JSON itu ibaratnya adalah lokernya. Nah, jadi ketika kamu masuk ke dalam data itu, kamu akan diberi sebuah kunci loker ya atau key. Nah, di sini bentuknya tulisan gitu. Ya, Aman sampai di sini? mana? Nah, setelah setelah dapat ini, habis titik dua ini itu adalah datanya. Datanya, data yang kamu simpan apa? Nah, datanya sendiri itu bisa bentuknya JSON lagi gitu ya. Jadi di dalam Ya, JSON ada JSON lagi gitu. Itu bisa. Nah, ini contohnya di sini ya. Ini di dalam JSON ada JSON lagi gitu ya. Atau langsung bentuknya datanya angka atau kalimat juga bisa. Nah, gitu. Nah, karena kita mau menyimpan lebih dari satu jenis data, ya kayak tadi ya ada judulnya gitu ya, ada teksnya, ada labelnya atau tagnya. Nah, formatnya dibuat seperti ini, Dita. Jadi di dalam JSON ada JSON lagi gitu. Di dalam locker ada locker lagi gitu. Jadi ketika kamu masuk dalam satu data, di dalamnya itu datanya ada data lagi. mm-mm. Kita pakai format ini. Sampai sini udah kebayang? Nih, tuh. Udah. Jadi di sini judulnya gitu ya. Nah, judulnya ini nanti jadi kuncinya atau jadi key-nya. Di sini itu adalah isinya apa? Tuh, gitu. Jadi judulnya nanti jadi kunci atau key-nya, isinya nanti bentuknya kayak gitu. Tuh, tag-nya. Oke, kita kembali lagi Jadi, ke VS Code lagi. nanti bakal Fungsi. pakai fungsi dictionary itu. Dic-nya itu. Pakai fungsi Di dictionary? Ya, harusnya ya. yang kunci nilai. Key. Harusnya ya. Tapi kalau buat buat dictionary itu kan nggak harus pakai dic ya. Langsung kamu pakai kurung kurawal seperti ini. Ya, Kak Feni contohkan nih. Misalnya di bawahnya ini, Kak Feni buat notes gitu ya. Langsung Nah, kurung ini kan kerawal. sudah dianggap dictionary udah. Ya. Tuh. Nih, coba nih. Kita bisa buat kayak gini. Ini bebas ya. Kamu mau kasih nama misalnya catatan pertama sama Dita, boleh gitu ya. Ini bebas. Ini kan judulnya nih. Ini isinya. Ini tagnya atau labelnya. Labelnya dalam bentuknya list ya. Soalnya kan bisa lebih dari satu juga. Di dalam Ya. locker, ada lockernya lagi gitu ya. Ya, ibaratnya seperti itu. Oke, man. Belum, belum. Oh, oke. Nah, Oke, aman, aman. Ntar Kak Fendi lihat mau eh, oh ya, buat tadi dictionary itu di mana? di atas, di atas. Taruh di Oh, atas di kan? atasnya. Dah?
Nah, sekarang langkah pertama kita itu adalah membuka dulu. Kalau misalnya ada data yang kesimpan gitu ya. Nah, cara bukanya seperti yang tadi ditunjukin ya. Kita pakai with open. With open, open apa? Open misalnya ini. Kita buka kurung notice data titik JSON. Nah, JSON sendiri itu disimpannya bentuknya, ekstensinya atau filenya itu JSON. Kalau Python kan filenya titik .py atau titik .py gitu ya. Kalau C++ kan titik .cpp. Kalau gambar kan titik .jpg ekstensinya. Nah, kalau JSON itu punya ekstensi sendiri yaitu titik JSON. Nah, ini. Terus jangan lupa pakai W kecil. Ini untuk buffernya ya. S file JSON titik dam notice ya file ensure ASCII box. Nah, kalau kita berhasil membuka, maka kita akan memasukkan dari file yang kita buka ke dalam notice ini. Bentuknya JSON. Oh ya, jangan lupa kita juga harus namanya harus pakai import JSON. Nah, baru bisa dipakai. Oh, Kalau nggak gitu nanti dia nggak dipakai. Maksudnya nggak, dia nanti error gitu ya. Jadi ini membuka file ya. Kalau ketemu, masukin ke notes. Notes ini yang ini, dictionary-nya. Oke, aman? man. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, ini yang lainnya tidak perlu kita rubah ya. Nah, kita akan merubah sedikit di sini, di baris bawah. Nah, kalau tadi kita sudah buat untuk buka, nah kali ini kita akan buat function untuk menyimpan. Sorry. W itu bukan, eh, maaf, ini yang di atas ini write, nulis ya, W soalnya, W. Nah, yang di bawah kita akan buat untuk ngebaca. Nah, di copy paste aja di bagian atas ya. Dari bagian atas, nih, copy paste, taruh di bagian bawah, nih ya. Dihapus nggak yang di atas? Enggak, jangan. Yang di atas itu untuk Langsung. menulis, yang di bawah itu untuk membaca. Berarti, alright. Oh, sang, wait. Ya, oke. Ini kita ganti dengan R untuk Ya. ngebaca read, gitu ya. Nah, habis itu kita akan ganti yang JSON dump-nya ini, jangan jadi dump, tapi kita masukin ke dalam notice ya. Sorry, balik penjelasan Kak Ben gitu. JSON dot load file. Nah, seperti ini. Terus di sini list list notes tuh ya. Kita dot add item ya. Kita tambahkan itemnya. Nih. Yang di atas itu adalah menulis ke dalam file JSON. Yang di bawah itu adalah ngebaca JSON.load. Kalau tadi kan JSON dump ya. Dump itu artinya menulis.
Ini Oke. kebalik nih. Soalnya ini, Kak Fendi tadi kebalik dengan R dengan W. Kalau R itu artinya read ya, Ya. baca. Kalau di atas W itu artinya write. Ini bukan membuka file, tapi eh ya benar. Ya ini benar sih. Oke, oke, aman. Buat. Setelah itu di atas ini Kak Fendi tambahkan eh ini ya, untuk ngebaca, untuk show note. Ya, function untuk memperlihatkan notisnya. Key sama dengan list notes dot selected item, ya, notes yang dipilih gitu ya. Nah, ini ikutin aja. Ini artinya memilih notes yang kita pilih ya, yang ada di daftarnya. Habis itu kita text. Ini untuk mendapatkan judulnya nih. Kalau kamu ingat kunci dari JSON kita atau dari locker kita gitu ya, itu kan judulnya notesnya ya. Nah, jadi kita ambil dulu nih judulnya yang kita pilih. Ini ngambil judulnya. Jadi ini diambil dulu judul. Oke, aman. Kalau aman, berarti di sini kita bisa field, field H aja, field text gitu ya. Dot set text ya, kita isikan teksnya. Ya. Apa? Box untuk teksnya kita isikan ini. Kalau mau mengakses bentuk JSON itu kayak mengakses list. Jadi gini, key yang ke, nah, jadi kita ambil yang bentuknya ini, yang ini Dita. Nah, key ini kan ini. Nah, teks itu kan ini. Ya. Jadi ngaksesnya bentuknya kayak gini. Ini disebut dua dimensi ya. Sudah belajar list kan? Ya. Nah, ini list dua dimensi. Tuh, bentuknya kayak gini. Oke. 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 Terus ini Kak Fendi kosongkan dulu datanya supaya kita bisa masukkan. Berarti kalau Kak Fendi mau memasukkan eh, jenis teksnya ke dalam ini, ke dalam list teks, gimana caranya? Dot set Masukin. text. Nah, ini kayak apa untuk aksesnya? Kalau untuk teks ini kan gini nih. Field text kan gini. Nah, Mm-mm. kalau untuk list tag, nah bentuknya kayak apa? Yang teks, Ya, tagnya, teks. yang teksnya gimana? Key, key-nya dulu. List key. I, yang List ini? key sama tag, teks, Iya. teks, tag. Nah, oke, bener ya. Hmm. Setelah itu, terakhir supaya kita bisa bisa menekan gitu ya, kita pakai ini. List notes dot item clicked gitu ya. Dot connect show supaya kalau ditekan dia manggil ini nih, manggil function ini show. Kalau ditekan panggil show note.
By the way, yang hijau-hijau ini Kak Fendi catatan aja ya. Jadi kalau Ya. kalau mau diikutin ya apa, kalau enggak ya biar gampang aja. Coba jalankan nih. Oh, belum, belum. Oh, belum. Sorry, ini bukan set text. Set apa namanya? Kok set text? Add items. Apa yang lupa? Ini kan ini ya, apa namanya? List ya. Kok set text? Tulis. Kayaknya error, guys. Eh, Gimana, berhasil? ada error. Ada error? Jaspi. Error. Yuk, periksa lagi. Nilai 9. Wait, wait. Mana nih? Line 9. Coba kita lihat. Teks. Oh, tahu nih Kak Pen. Nah, itu harus dikasih koma ya. Di line 8 bagian paling ujung, itu kasih koma. Kayak dictionary nih. Nah, Oh, kalau nggak ada komanya, dia dianggap satu kesatuan data ya. Nanti error. Karena oh, ada iya. titik duanya. Hmm. Coba di bagian bawah. Coba Ah, catatan udah. pertama. Coba ditekan catatan pertama Dita, bisa nggak? Tekan. Ya, tekan. Muncul nggak? Nah, error. Nggak bisa. Coba lihat ke bawah. Nah, ini pasti ada salahnya nih. Kira-kira Dita bisa menemukan nggak ya salahnya di mana? Ayo, Tadi salahnya di Kak Fendi kasih hint ya. Untuk key di dalam dictionary itu huruf besar kecil berpengaruh. Ya, dictionary. coba pastikan di notes-nya tadi yang dictionary notes-nya key-nya besar kecilnya sama nggak tuh? Yap, benar. Nah, Hmm. nah kalau nggak ketemu ya kalau nggak ketemu itu nggak akan error, tapi dia tidak akan memunculkan data karena dianggap indeks atau data kosong. Gitu. Makanya dia nggak error, tapi ya gitu, nggak ketemu. Gimana coba bisa? Ya, Nggak keluar lagi. lagi. Keluar Ada nggak? kesalahan lagi. Enggak. Coba lihat lagi. Nah, nih ada lagi nih. Baris 76 itu yakin sejajar dengan baris 74. Nggak kepanggil dong functionnya. Itu note-nya. Ya. Nanti kan. Coba lagi, coba lagi. Oke. Nah, bisa akhirnya. Nah, tapi di sini belum bisa nyimpan data ya. Maksudnya Ya. belum belum bisa nyimpan data ke dalam JSON. Ya belum bisa buat notes baru. Nah, tapi kalau kalau Dita lihat di sebelah kiri, di workspace-nya Dita, sebelah kiri, tempatnya file, bukan itu. Ini yang Kak Fendi share screen ya, coba. Nih, di sini Gimana? sudah ada yang namanya notes, nah, JSON-nya. Oh, oh notes. Advertisement. Nah, kok nggak bisa ya. Pretiernya nggak nyala. Ayo, Prettier, nggak bisa. Formatting, nggak mau di formatting. Ya, ini udah bentuk JSON nih. Tapi kalau kamu dilihat ya, JSON itu kalau disimpan itu biasanya kalau format paling kecilnya itu satu baris semua nanti, kanan semua.
Dan filenya itu besarnya kecil loh. Wah ini harus dibuka di sini ya. Ini kita bisa buka. Refill in Explorer. Tuh. Besarnya cuma 1 kilobyte, 1 KB. Kecil banget. Maka dari itu, JSON itu biasanya digunakan untuk ini, untuk nyimpan data. Data yang bentuknya teks ya. Tuh. Kakak pernah nggak nih buat catatan sendiri? Jadi buat Pro- catatan di aplikasi yang buat sendiri kayak ini. Program gitu tak. Mm-mm. Oh ada Ya, dong. nggak Tapi usah pakai bukan. aplikasi lain, pakai buatan sendiri aja. Oh, kalau dari user interface-nya nggak ada sih. Maksudnya nggak ada yang ngebuat sampai ininya. Tapi kalau buat pakai JSON banyak. Mm-mm. Nih, contohnya Biar ya kalau sendiri. kalau di ini ya, kalau di dunia di program beneran ya, mana nih punya Kak Fendi. Eh, saya proyeknya Kak Fendi. Sini ada JSON-nya guys. Nah, tuh udah ada JSON. Nah, tuh. Nah, ini semua keterangan program nih, pakai JSON semua. Tuh. Jadi format ini banyak dipakai. Nah, ya seperti itu. Cita-citanya kamu programmer kah? Mm-mm. Wih, Programmer atau nggak developer? developer kan bukan cuman programmer, bisa aja developer rumah. Developer Developer kan, game, oh game. Udah pernah game, buat game kah? game kecil. Yaitu Flappy Bird, Oh, pakai ini, pakai Pygame. play game. Oh, Ya. keren keren. Vendor saya juga pernah buat, tapi wah bukan di sini sih. Nggak pernah pakai Roblox, Roblox Studio. eh Saudara saya baru pernah Oh, pakai Roblox buat kalau di Algonova kan ada juga tuh Roblox Studio, belajar bisa, Roblox. dah, Python aja. Sebenarnya kalau belajar Python bisa banyak hal sih. Kamu bisa buat website, bisa buat aplikasi, bisa buat game. Sekarang kan data science, machine learning itu kan pakai Python semua. Dan sebenarnya Python ini bukan bahasa pemrograman yang langsung jadi bahasa pemrograman kayak C++ ya. Kalau C++ itu bahasa pemrograman natif gitu ya, atau bahasa pemrograman yang beneran dari C gitu ya. Kalau Python ini sebenarnya perkembangan dari C++ kalau kamu tahu. Jadi dia itu ya dibuat atas bahasa pemrograman lain ternyata. Oh, Gitu. Ya kira-kira kayak gitu. Oke, jadi hari ini belajar apa aja kita gitu. Sudah sampai belajar puncak. buat notes. Buat notes. Terus apa lagi? Kita pakai dictionary, Dictionary atau bahasa keren, bukan bahasa kerennya, atau yang dikenal kamus, sebagai JSON. JSON. Ya, kita pakai JSON. Kalau dictionary kan istilah untuk Python. Kalau JSON ini ada istilah global yang dipakai di semua bahasa pemrograman. Kenal JSON semua. Jadi Gitu. JSON itu bisa dipakai ke banyak bahasa pemrograman. Bisa Kayak, dong. Tuh, kalau oh, kamu lihat tadi punyanya Kak Fendi ini kan bukan Python ini. Ini oh PHP bukan malah. Python. Oh, Bukan. PHP. Tahu PHP? Bukan eh memberi harapan palsu ya. Nih, data ini apa? PHP ini tahu kamu tahu. Nggak tahu ya. Kalau wah ditutup nih, nggak bisa ya kalau pakai algoritmik ini. Nggak mau dia. Dia tuh itu pakai bahasa sekolah, PHP. Hmm? itu sekolah aku Kak Ya. ada murid, bukan murid sih. Hmm? Dia tuh buat absen online pakai Pakai PHP PHP. sama Python Wih, digabung. keren gitu. Keren gitu. Nah, pasti PHP-nya tuh bagian Ya servernya PHP tuh. pakai. Heeh, Coba kamu tanya bisa ke orangnya. sedikit-dikit. Ya. PHP-nya servernya kan? Gitu.
Python-nya pasti bagian front end-nya atau bagian UI-nya ya. Ya, Atau jangan-jangan kamu nih yang buat. Weh. bukan. Oh, bukan. Kok keren gitu sekolahnya kamu? Ada banyak Ya, ini. buat buat absen khusus sekolahnya di sana. Keren tuh. Online. Kamu nggak pengen buat juga tuh. Pingin? Absennya absennya pakai Python ini apa? Eh Computer vision. Jadi bisa kenal nih kalau mau jajan Dita, terabsen Dita gitu. Bisa loh pakai pakai Python. Ya kalau kamu riset, sebenarnya risetnya gampang loh. Kalau kamu pengen riset gitu, pakai ChatGPT aja jadi tuh. Ya Kak Fendi sering sih riset-riset kayak gitu. Sekarang kan teknologi mumpung AI-nya gratis nih. Ya meskipun sudah ada juga yang berbayar. Bisa dicoba. Ya itu sih kalau pesan dari Kak Fendi. Oke, kita kembali lagi ke jalan yang benar gitu ya. Kita sudah Mm-mm. belajar JSON. Menu Biasa. utamanya JSON. Nanti di minggu depan dengan Kak Fahri akan melanjutkan lagi ya untuk ininya apa? Notes-nya. Gitu. Oke. Karena 3 materi ke depan notes. Kalau dilihat dari ininya, presentasinya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Aman ya? Oke, ya meskipun pertemuannya singkat, gitu ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya via OTR atau ya kalau milutin kelas grup. Siapa tahu Kelas. ketemu kembali. Oke. Oke, thank you. Selamat Oke. malam. Terima kasih, Kak. Dah. Ya, malam. Kak Fendi N ya. Ya, ya.